Hai teman-teman sahabat San Yuris Channel. Kembali lagi dengan aktivitas rutin saya setiap pagi dalam merawat tanaman hias dan beberapa tabul lampot yang ada di depan rumah. Dan pada video kali ini saya akan sharing tentang satu cara yang paling aman dan paling mudah dilakukan untuk memperbanyak aglonema dan calathea. Terutama ini untuk pemula ya. Dan saya sudah beberapa kali melakukan cara ini dan tingkat keberhasilannya hampir 100%. Artinya semua perbanyakan yang saya lakukan dengan cara ini, alhamdulillah hampir semuanya berhasil mendapatkan anakan-anakan yang baru. Dan hebatnya lagi, perbanyakan dengan cara ini bisa kita lakukan dari tanaman induk yang masih berusia remaja. Penasaran kan teman-teman cara apakah itu? Untuk itu simak video ini sampai selesai, dan bagi yang belum, terus dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya. Ini ada Calathea orbifolia yang baru dipindah dari potnya. Ini pot yang lama yang kebetulan akarnya sudah cukup banyak dan keluar-keluar dari pot ini. Makanya dipindah ke pot yang lebih besar. Ini daunnya sudah cukup banyak. Sudah ada 6 daun dari 2 pohon. Dan ini daun lamanya ada 2, yang satunya malah udah kering. Jadi ini daripada dibuang begitu saja, ini akan coba diperbanyak, jadi dipisah ke pot yang lain, dan mudah-mudahan masih bisa menghasilkan anakan baru. Seperti biasa kita siapkan, ini ada antis untuk sterilkan pisau. Kemudian ini ada betadine nanti untuk penutup luka, dan juga ini ada lem Korea atau bisa juga lem Alteco ya. Terus ini ada fungisida antrakol. Pertama kita siapkan pisaunya. Kita sterilkan dulu dengan menyemprot kedua sisinya dengan antis ya, hand sanitizer ya teman-teman. Kita semprot di kedua sisinya. Kemudian kita mulai ya untuk memotong. Kita cari posisinya agar tidak banyak merusak akar, baik akar di induknya maupun akar di anaknya ya. Ini kita potong dengan hati-hati. Ya, ini sudah terpotong ya teman-teman. Ini akar di induknya memang tidak begitu banyak, tapi mudah-mudahan ini nanti bisa menghasilkan anakan baru. Dan ini di bekas potongannya kita olesi dengan betadine, baik di anaknya maupun pada bekas potongan di induknya. Kita olesi sampai semua bekas lukanya tertutup. Kemudian selanjutnya kita beri fungisida untuk menghindari pembusukan karena jamur. Kita olesi merata pada induk dan pada anaknya juga.
Nah, terakhir kita teteskan lem Korea atau lem Alteco. Dan biasanya begitu terkena lem ini, bekas potongannya ini akan langsung mengeras ya teman-teman. Ini juga kita teteskan pada potongan di anaknya. Kemudian selanjutnya kita rapikan posisi kedua anaknya ini. Dan kita tambah sedikit media tanam. Tadi karena sempat goyang-goyang ya saat dipotong. Jadi ini kita tambah lagi media tanam biar posisinya kokoh lagi. Ini sedikit lagi. Ya, ini sepertinya udah cukup ya. Dan induknya kita tanam di pot kecil ini aja. Dan itu bekas potongannya bener-bener langsung kering ya teman-teman setelah diberi lem Alteco. Ini kita isi media tanamnya sampai penuh. Dan tidak perlu terlalu ditekan-tekan ya teman-teman, cukup dimasukkan saja. Nah, setelah ini kita beri pupuk dulu. Seperti biasa, kita gali dulu di sekeliling potnya. Ada induknya juga. Kemudian kita tabur pupuk slow release-nya ya teman-teman. Dan pupuk ini sangat efektif buat teman-teman yang sibuk karena dia bisa tahan 2-3 bulan dan akan larut sedikit demi sedikit pada saat kita menyiram tanaman ini. Jadi ini setelah kita tabur, kita tutupin lagi dengan media tanam. Kemudian kita taburkan juga pupuk ini pada anaknya. Jadi kita tabur lagi di sekeliling pot. Kemudian seperti biasa kita tutup lagi dengan media tanam. Selanjutnya ini nanti setelah ini akan kita lakukan penyiraman. Dan ini air siramannya sedikit berwarna putih ya teman-teman. Ini karena tadi ada fungisida yang sudah dikeluarkan dari kemasan dan masih bersisa. Jadi saya masukkan saja ke air siramannya. Dan ini kita siram sampai jenuh ya. Siram kocor sampai semua airnya keluar lagi di bawah pot. Dan ini artinya media tanam kita sudah cukup poros ya teman-teman. Jadi airnya sudah langsung keluar. Kita siram kedua-duanya ya. Dan dengan penyiraman ini media tanamnya akan lumayan padat ya, lebih padat dari tadi. Ini kita siram juga induknya. Nah itu ya teman-teman, airnya langsung keluar. Jadi kita siram sampai jenuh, kita siram kocor. Jadi kita siram dengan air yang banyak pun nggak apa-apa teman-teman, asal medianya poros. Nah ini sudah, dan sementara ini akan ditempatkan dulu di tempat yang teduh dan akan saya taruh di teras nanti.
Untuk perbanyakan calathea sampai di sini selesai ya teman-teman. Kita lanjut kepada perbanyakan aglonema. Ini ada Lady Valentine. Kita siapkan alatnya. Ini ada antis untuk mensterilkan pisau, lem Alteco, betadine, dan sedikit bubuk fungisida antrakol. Kelihatan ya teman-teman, sebenarnya ini pohonnya belum terlalu besar, masih remaja. Tapi memang sejak awal penanaman disiapkan untuk bisa segera dilakukan perbanyakan dengan cara dipotong. Jadi ini kita tanam medianya dibanyakin ya sampai ke atas. Sehingga ada beberapa tangkai daunnya yang tenggelam. Dan itu kelihatan ya akarnya tumbuh sampai ke atas. Jadi kita siapkan dulu pisaunya. Kita semprot dengan hand sanitizer di kedua sisinya. Jadi ini karena pohonnya masih kecil, jadi usahakan pisaunya juga yang ujungnya runcing ya teman-teman. Kita cari posisinya. Jadi di batang yang mau kita potong, kita tusuk aja. Ujung pisaunya pas di tengah ruasnya teman-teman. Jadi ini harus hati-hati biar tidak ada akar yang terpotong. Ya, ini sepertinya sudah ya. Nah ini alhamdulillah lumayan banyak akar yang terbawa. Dan batang bawahnya pun ada daun pancing. Selanjutnya kita olesi betadine di bekas potongan batangnya. Ini sepertinya daunnya agak goyang ya, sudah tersundul akar kayaknya. Jadi kita buang saja. Insya Allah dengan satu daun pancing ini sudah cukup ya teman-teman. Kita buang saja. Nah itu kan kelihatan sudah ada akar deket pangkal tangkai batangnya, tangkai daunnya. Kemudian kita kasih fungisida. Untuk mencegah pembusukan oleh jamur. Kemudian juga di batang atasnya juga kita olesi dengan betadine di bekas lukanya. Kita oles sampai semua bekas lukanya tertutup. Selanjutnya ini kita beri fungisida sampai semuanya kena ya teman-teman. Ini agak goyang ya, kita buang saja kayaknya ya, daripada nanti juga akan busuk. Nah terakhir kita beri lem Alteco. Jadi ini justru lem Alteco ini ya yang langsung membuat bekas potongan ini mengering teman-teman. Kita kasih juga lem Alteco pada batang bawahnya. Dan biasanya mudah-mudahan dengan teknik seperti ini akan tumbuh beberapa tunas ya dari batang bawah ini. Dan perawatannya normal ya teman-teman, karena kita tidak membongkar media tanam. Selanjutnya kita tanam batang atasnya atau pucuknya. Dan potnya kita isi dulu dengan styrofoam di bagian bawahnya. Kemudian sepertiganya kita isi lagi dengan media tanam. Ini sepertinya cukup ini segini. Kita atur ini posisi batang atasnya.
Jangan sampai ada akar-akarnya yang terlipat ya. Nah, ini daun ini kita buang aja. Ini juga udah tinggal setengah karena dulu busuk dan dipotong. Dan biasanya untuk bagian atas yang langsung bersentuhan dengan bagian yang dipotong, saya kasih dulu sedikit sekam bakar. Ini baru kita tanam. Kita tambah media tanamnya. Lanjutkan mengisi media tanamnya sampai penuh, teman-teman. Dan ini kalau mau kita rencanakan untuk bisa dipotong lagi cepat, ya caranya seperti tadi lagi, yaitu dengan menanam sampai dalam, dengan beberapa tangkai daunnya tenggelam, dan diharapkan nanti akan ada akar-akar yang tumbuh di bagian atasnya. Jadi ini tidak usah kita tekan ya dalam memasukkan media tanamnya. Karena nanti media tanam ini kita padatkan saja melalui penyiraman. Udah ya, sedikit lagi nih. Nah, ini kita isi sampai ke atas ya, teman-teman. Sampai beberapa tangkai daunnya tenggelam. Biar nanti akarnya juga tumbuh sampai ke atas-atas dan bisa kita potong lagi. Untuk mengurangi penguapan, maka daun-daunnya nanti kita ikat ya, teman-teman. Dan ini sudah saya kasih pupuk dan disiram. Kemudian akan kita tempatkan dulu di teras untuk mengurangi stresnya ya, teman-teman. Halo teman-teman, ini update setelah 17 hari kita lakukan perbanyakan Calathea. Nah, untuk Calathea urbifolianya itu sudah terlihat ya. Ada kuncup-kuncup daun baru di kedua pohonnya. Jadi ini ada 2, itu ada 1 lagi di belakang. Dan ini menandakan kalau anakannya ini sudah bisa bertumbuh dengan normal, walaupun baru dipisah dengan induknya. Alhamdulillah ini juga udah segar ya. Karena memang kita tidak membongkar media tanamnya ya, teman-teman. Jadi dia tidak terlalu stres. Dan untuk induknya ini memang agak memprihatinkan ya. Jadi 1 daunnya waktu itu sudah layu dan saya buang. Dan ini juga daun yang kedua sudah layu juga. Cuman coba kita lihat ya. Mudah-mudahan di bawah media tanam ini sudah ada tunas yang bakal tumbuh. Nah, alhamdulillah itu ya, kelihatan ya teman-teman, itu ada tunas di pangkal batangnya. Nah itu ya, ini tinggal menunggu besar. Nah kalau sudah kelihatan seperti itu, insya Allah nanti akan tumbuh. Jadi kita tunggu saja. Karena ini ada beberapa contoh. Ini Calathea yang ini tinggal umbinya saja, kemudian saya biarkan tetap disiram. Nah itu sudah muncul ya tunasnya. Kemudian waktu itu juga ada ini Calathea tisu yang juga sudah seperti mati, tapi karena tetap dirawat jadi itu juga sudah muncul daun barunya. Kemudian waktu itu ini juga ada Calathea green lipstick yang semua daunnya juga sudah habis ya. Tapi kemudian muncul daun-daun baru. Jadi ini daun baru semua. Sama juga dengan ini Calathea Dark Star yang waktu itu juga daunnya habis. Kemudian hidup dan muncul daun-daun baru. Kemudian untuk aglonemanya, ini daun atas atau pucuk atasnya. Setelah 17 hari ini semua daunnya masih segar ya teman-teman. Kelihatan dari tangkai-tangkai daunnya juga semua masih hijau. Tapi memang ikatnya belum saya lepas. Karena nanti saya tunggu dulu ada jarum yang muncul. Baru nanti ikatnya dilepas.
Dan untuk batang bawahnya ini sudah terlihat ada satu ya, itu ya, ada satu tunas. Nah, mudah-mudahan nanti muncul juga tunas-tunas yang lain. Nah, itu ya. Dan ini juga ada beberapa contoh ya, ini ada Venus. Nah, ini saya angkat dari batang bawahnya ini nih, yang di belakang. Nah, jadi kalau kondisi seperti ini kita tinggal menunggu muncul tunas-tunas baru ya. Seperti ini juga ada heng-heng yang saya angkat dari batang bawahnya juga ya teman-teman. Dan ini juga masih remaja. Dan alhamdulillah itu di batang bawahnya juga sudah muncul tunas. Nah, biasanya cara seperti ini kemungkinan besar itu akan menghasilkan tunas baru ya teman-teman. Ini juga ada satu, ini Venus. Dan itu sudah muncul tunasnya di batang bawahnya, sudah cukup besar ini. Mudah-mudahan nanti tumbuh lagi di bagian yang lain tunasnya. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk para pemula, cara perbanyakan seperti ini bisa kita lakukan dengan mudah dan aman. Jadi caranya seperti yang tadi saya bilang, kita menanam pohonnya atau tanamannya kita tanam dengan media tanam yang sampai ke atas ya. Jadi ada beberapa tangkai-tangkai daunnya yang sengaja kita benamkan atau kita bikin tenggelam ya. Dengan harapan nanti tumbuh akar-akar di bagian atas. Dan kalau akar sudah cukup banyak nanti bisa kita potong dengan meninggalkan beberapa daun pancing. Nah, ini juga sudah terlihat sedikit akar yang mau tumbuh. Sama juga dengan ini ya, lihat teman-teman, itu daunnya malah nyaris hilang ya. Dan ini biasanya di bagian-bagian sini akan muncul akar. Nah, itu sudah mulai ya, sudah mulai mau tumbuh itu. Nah, kalau akar sudah tumbuh nanti tinggal kita potong dan kita pindah ke pot yang lain. Jadi cara seperti ini sudah beberapa kali saya coba dan alhamdulillah semuanya berhasil. Nah, ini juga, ini lihat ya teman-teman, tangkai-tangkai daunnya sampai tenggelam, sampai kita tutup dengan media tanam. Nah, itu ya, bakal akarnya sudah muncul. Dan saya sangat suka melakukan perbanyakan dengan cara ini, karena ini benar-benar aman teman-teman. Jadi siapa saja bisa melakukan cara seperti ini. Dan ini juga anakan red stardust. Ya, itu lihat ya, saya tanam sampai dengan tangkai-tangkai daunnya tenggelam. Jadi ini diharapkan pada saat remaja kita sudah bisa melakukan perbanyakan. Ini juga ada ruby pink. Lihat ya teman-teman, itu tangkai-tangkai daunnya berada di bawah media tanam. Jadi nanti diharapkan tumbuh akar di bagian sini, dan kalau akarnya sudah banyak bisa kita potong. Demikian video kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Tunggu video-video selanjutnya dari Sanyuris Channel. Tetap semangat hijaukan lingkungan sekitar yang dimulai dari pekarangan rumah kita masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa.